Pemirsa, tidak hanya konsumen saja yang dirugikan, penjual beras juga terpengaruh terhadap temuan beras yang tidak sesuai standar dan mutu. Seperti di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, penjual beras mengaku penjualan mereka turun 20 hingga 30%. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat juga turun. Dan berikut liputan Fatma Ayu dan juru kamera Firman Adriana untuk Anda. Pemirsa, kemarin Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, di mana ada 5 sampel beras yang sudah dibawa dan nantinya akan dimasukkan ke laboratorium, dan 2 hari atau 3 hari kemudian Polda Metro Jaya akan merilis beras-beras yang sudah diinspeksi. Nah, inspeksi ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dari Polda Metro Jaya terkait dengan adanya temuan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ada 212 merek yang sudah diperiksa dan diduga ini menyalahi aturan baku mutu dan juga standar dari beras itu sendiri. Saya ingin bertanya kepada salah satu penjaga toko atau juga karyawan atau pegawai toko yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang. Baik, Pak, dengan Pak Joko. Ya, Pak Joko, ini kemarin ada inspeksi dari Polda Metro Jaya. Apakah toko ini termasuk yang diambil sampelnya? Kemarin memang ada inspeksi dari Polda dan wartawan gitu ya, kalau nggak salah kemarin pagi itu mereka inspeksi ke toko Alseva sama ke Haji Nelis, dan untuk ke toko ini alhamdulillah sih tidak ada inspeksi ya. Mentan telah menerbitkan adanya 212 merek yang diduga menyalahi aturan dan juga oplosan begitu. Bagaimana dengan pengawasan yang ada di toko ini, Pak? Di sini kita selama ini emang kita jual apa adanya sesuai dengan apa yang dari pabriknya itu 50 gitu. Dan kita juga tidak jual kemasan 5 kilo apa 10 kilo atau 20 kilo seperti yang diisukan kemarin itu. Berarti apa adanya yang ada di pabrik, maka dari itu dijual oleh toko ini ke pihak konsumen. Pak, saya mendengar bahwa dengan adanya pemberitaan oplosan yang ada di tingkat produsen, lalu juga baku mutunya tidak sesuai begitu. Apakah ini juga terpengaruh penjualannya di tingkat penjual sendiri di toko ini, Pak? Terpengaruh, Mbak. Lumayan signifikan lah, berpengaruh semenjak adanya pemberitaan seperti itu. Dan saya juga nanya kepada pembeli itu gimana ini semenjak pemberitaan itu sepi katanya. Ya seandainya mereka sepi ya otomatis kita di sini juga terpengaruh, dampaknya sepi gitu. Terkait dengan penurunan penjualan lalu juga dengan masalah ini adanya inspeksi dan lain sebagainya, apa harapan dari penjual sendiri agar penjualan beras ini juga bisa naik kembali, normal kembali, dan masyarakat juga tidak dirugikan? Ya harapannya semoga masalah ini cepat selesai, cepat tuntas dan tidak berlarut-larut. Soalnya ini dampaknya berpengaruh, kasihan kepada konsumen kita gitu kan. Kalau sumpama ini nggak berlarut, mereka jadi was-was gitu mau beli beras gitu kan. Takutnya ini oplosan, beli ini oplosan gitu kan. Penurunannya berapa persen? Ya kurang lebih 20-30% kita di sini, iya. Penurunan sampai 20-30% ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Ya, itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu pegawai toko beras yang ada di sini. Memang betul tidak hanya konsumen saja yang terpengaruh atau merasa dirugikan, tapi penjual beras ini juga dirugikan dengan adanya oknum-oknum nakal dan tidak sesuai standar maupun mutu dari beras itu sendiri. Semoga dengan adanya inspeksi maupun tindak cepat dari pemerintah maupun instansi terkait ini bisa segera mungkin menyelesaikan permasalahan mutu beras yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Firman Adriana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.